Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, sudah tenang semuanya. Bagi yang tidak dipanggil, tolong dimatikan dulu mikrofonnya biar bisa tertib seperti biasa. Understand? Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di absen sama Bu Guru ya. Tadi yang belum dipanggil Bu Guru, Reisha, Mbak Olive tadi sudah, Mas Sultan. Terus siapa lagi yang belum di absen Bu Guru tadi? Mas Izat, ya Mas Izat sama Mas siapa ini? Mas Zio. Oke. Sekarang dipimpin Pancasila yang keras sama Mas Izat. Yang keras ya Mas. Suaranya dinyalakan Mas Izat. Yang keras. Kurang keras Mas. Pancasila yang keras Mas. Enggak dengar. Oke, Mas Abiyu, dipimpin Mas Abiyu yang keras. Pancasila. Lanjut. Halo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak memperkali kapan. Ya, pintar sekali. Lanjutkan, hari ini kita akan bicara tentang tema 4 sub 1 belajar 1, yaitu tentang rumah ciri rumah tidak bersih. Ciri rumah tidak bersih. Oke. Halaman berapa, Bunda? Halaman berapa, Bunda? Halaman 20. Oke, kita biar makin semangat ya, biar makin semangat. Yuk kita nyanyikan lagi lagu membuang sampah ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumah, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya.
sapu dan bersihkan yang di tempatnya. Ya, bagi yang belum mengirimkan tugas menyanyikan lagu membuang sampah, tolong segera mengirimkan ya. Bagi yang sudah, terima kasih. Oke, sekarang Bu Guru punya wayang binatang. Coba tebak binatang apa ya? Ada 2 binatang. Yang ini dia suka merayap di dinding. Iya, benar sekali. Binatang apa? Cicak. Ya, kayak di buku kalian ya. Ya. Nah, sekarang satunya binatang suka hidup di tempat yang kotor. Baunya juga tidak enak. Kecoa, betul sekali. Kecoa. Ya. Sekarang dengarkan ya. Halo, yang tidak dipanggil tolong mikrofonnya dimatikan dulu biar semuanya dengar. Oke. Mengapa di sekitar banyak sampah dan kecoa? Katanya kecoanya, manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Oke, bagaimana? Siapa yang sudah menerapkan hidup bersih dan sehat, angkat tangan. Saya. Ayo, pinter sekali. Alhamdulillah. Buktinya apa? Yang di sini sudah mandi semua kan? Sudah. Alhamdulillah. Sudah gosok gigi semua? Sudah. Bisa membuang sampah di tempat sampah? Siapa yang sudah memilah sampah? Memilah sampah menjadi 2, organik dan anorganik. Ada? Sudah ada yang bisa memilah sampah? Siapa? Angkat tangan. Belum? Oke. Nanti coba dilakukan di rumah. Memilah sampah. Enak loh, banyak untungnya. Apalagi sampah dua-duanya sih. Yang sampah organik itu bisa dijadikan pupuk. Kalau sampah anorganik, contohnya sampah botol, plastik, kemudian gelas plastik, itu bisa dipertimbangkan ya, bisa diuangkan, dirombeng, dijual ya. Nanti bisa buat jajan kalian lagi. Ya enggak? Nah, oke. Sekarang perhatikan nomor 1. Berdasarkan cerita cicak dan kecoa tadi, coba jawab pertanyaan nomor 1. Baca dulu soalnya. Yang dipanggil tolong dinyalakan mikrofonnya. Nomor 1 Mbak Sekar yang keras. Ya, Bu. Ya. Percakapan cicak dan kecoa. Apa ya isi percakapan cicak dan kecoa? Siapa yang tahu apa jawabannya? Sampah. Sampah? Tentang sampah? Iya, betul sekali. Tentang manusia yang membuang sampah ya, sembarangan boleh.
Tulis di buku tulisnya. Satu, tentang sampah. Tadi tulis aja. Satu, mungkin dulu tentang sampah judulnya. Tulis. Bukan. Ini papan tulisnya guru. Nulis apa ya? Nulis dulu. Halo, kalau tidak dipanggil, tolong mikrofonnya dimatikan. Halaman 40 lah. Ya, 22. Belum. Jangan dah. Iya dikerjakan kan. Apa isi percakapan? Gue tanggal 20 tak halaman 22 itu jawab. Sebentar. Apa? Percakapan. Satu itu yang halaman 22 Bu. Apa nak? Apa nak? Kerjakan dah nama kerja. Bilang Ya, nomor 1 di buku tulis ya. Dijawab bersama. Jangan di bukunya, jangan di buku paketnya, itu untuk adik kelasnya, kasihan nanti. Nah, 1, apa tadi? Tentang sampah. Kelihatan papan tulisnya Bu Guru? Oh, belum. Ya. Belum ya? Bentar. Nomor 2 dibaca Mbak Aini yang keras. Nomor 1 Bu. Nomor 1 tadi apa? Nomor 1 di sampah. Nomor 2 dibaca ini. Kita ketawa ya sama. Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Apa? Mengapa? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa tadi? Halo? Oh iya, betul. Betul sekali. Manusia selalu ditulis membuang sampah. Di sembarang tempat. Oke, nomor 3 dibaca makna saya. Ayo Mbak Nasaya. Yang keras Mbak Nasaya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap cicak dan kecoa? Setuju tidak? Setuju ya. Setuju dengan apa? Dengan sikap cicak dalam dan kecoa yang membuang. Ya kan tidak? Halo. Sudah selesai.
Belum? Kelihatan tulisannya Bu Guru? Loh, yang apa? Itu kelihatan enggak? Kelihatan ya, Sita? Ya. Ya, diulangi lagi sama Bu Guru. Berarti Sultan tadi kelihatan ya papannya Bu Guru? Kelihatan tadi? Ya, dinyalakan lagi sama Bu Guru. Bentar, sabar. Kelihatan? Kelihatan? Halo? Nomor 4. Kelihatan nomor 3? Kelihatan. Nomor berapa? Itu sudah ada di papan. Nomor 3 setuju dengan sikap cicak dan kecoa yang membuang sampah di tempatnya. Tolong yang tertib. Nomor 4. Nomor 4 dibaca Mbak Nabila. Yang keras, Mbak Nabila. Enggak dengar Mbak Nabila. Oh, Mbak Raisa aja, Mbak Raisa yang keras, Mbak Raisa. Nomor 4. Oh ya, dibaca Mas Farel, pintar. Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Apa ya? Halo? Apa nak? Apa? Mbak Olive, apa yang kamu lakukan jika melihat sampah yang berserakan? Oh iya, betul. Dibersihkan, betul. Dibersihkan dengan cara apa? Iya, menyapu dan membuangnya di tempat sampah. Kelihatan? Masih nggak kelihatan? Menyapu dan membuangnya di tempat sampah. Dan nomor 5 dibaca Mbak Pasca, Mbak Bernadetta.
Iya, apa yang kamu lakukan, Mbak Pasca? Menegurnya, betul sekali. Menegurnya atau mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Tolong dimatikan mikrofonnya kalau nggak dipanggil, biar nggak. Sudah? Ya, ditunggu Bunda. Burungnya siapa ya ikut belajar ini? Tolong mikrofonnya dimatikan kalau tidak dipakai. Nomor 5, kenapa? Kenapa Mbak Aini? Loh, nggak kelihatan. Menegurnya, ya, menegurnya atau mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sudah? Ya, tunggu temannya yang lain ya. Menasehatinya agar membuang sampah di tempatnya. Setuju. Nomor 3, setuju kan? Cicak dan kecoa membuang sampah pada tempatnya. Sabar Bunda. Oh ya, pinter. Sudah semua. Ya. Sekarang bagi yang sudah perhatikan teka-teki silang pada halaman 23. Sudah? Ya. Kita lihat. Kok rame ya? Dalam
Sudah, halaman 23. Perhatikan, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Yang mendatar, tidak bersih atau terkena noda. Yang jawab Mbak Mita. Nomor 1. Apa jawabannya Mbak Mita? Kotor, betul. Ya, kotor. Nah, pinter. Nomor 2 Mas Zeo yang jawab. Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Apa jawabannya Mas Zeo? Pinter. Sampah. Nomor 2 yang menurun. Ya, nomor 1 dulu. Nomor 1 yang menurun, Mas Haikal yang jawab. Binatang yang amat kecil dan menyebabkan penyakit. Apa Mas Haikal? Apa? Kuman. Sudah. Sekarang yang nomor 2 menurun. Di situ ditulis nomor 3 ya. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Mbak Citra yang menjawab. Yang kurang sedap kok. Iya betul Mbak Citra. Bau. Nanti sama Bu Guru akan diulangi lagi, kalian biar bisa mengerjakannya dengan tenang. Mau dikasih linknya word wall? Siapa yang suka belajar dengan word wall? Angkat tangan. Yang berisi telur biasanya. Bagus ya? Bagus enggak? Ya, suka. Nanti dibuatkan buahnya ya. Sudah dibuatkan, tinggal di-share saja linknya. Oke, sekarang perhatikan bacaan halaman 24. Bacaan halaman 24. Sudah? Yang baca Mas. Halo, Mas Sultan. Yang baca. Mas Sultan yang baca. Hindari rumah yang tidak bersih. Ayo Mas Sultan. Halo. Mana Mas Sultan ini? Hindari rumah yang tidak bersih. Dibaca. Yang keras. Yang keras. Stop. Sudah, stop. Sekarang Mas Farel, dibaca Mas Farel yang keras. Halo, Mas Farel, paragraf kedua, rumah yang tidak bersih.
Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Ayo Mas Farel yang keras. Halo. Halo Mas Farel. Halo Mas Farel. Mas Farel kayaknya belum ada sinyalnya. Sekarang dibaca siapa ya yang sinyalnya bagus ini. Halo Mbak Mita ya. Ayo Mbak Mita. Paragraf kedua, rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya itu. Tolong yang tidak ditunjuk dimatikan dulu mikrofonnya. Mbak Mita, ayo yang keras Mbak Mita, didekatkan HP-nya. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk menjadi bau. Tumpukan sampah, Farel, dimatikan dulu Farel, dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Oke, halo. Dimatikan dulu. Kalau yang tidak ditanya tolong dimatikan dulu. Oke. Sekarang Mbak Sekar, apa isi dari teks hindari rumah yang tidak bersih? Menjelaskan tentang apa Mbak Sekar? Apa? Tentang apa? Anjuran untuk menghindari rumah yang tidak bersih, ya, atau kotor. Siapa yang tahu apa akibatnya jika rumah tidak bersih? Angkat tangan. Iya betul, Mbak Nasaya, banyak kuman. Terus apa lagi Mbak Kalila? Ya, banyak penyakit. Apa? Bau, betul. Terus apa lagi? Sampahnya menumpuk ya. Ya. Sekarang amatilah gambar yang ada di bukumu. Amatilah gambar yang ada di bukumu halaman 25. Sudah dilihat gambarnya? Iya. Gambarnya itu rumahnya bagaimana, Farel? Kotor sekali, tidak rapi, benar. Banyak sampah, ya. Bagaimana pendapatmu tentang gambar itu? Senang tidak? Tidak. Mengapa? Kotor, ya. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri rumah tidak bersih? Ayo dituliskan di buku tulisnya.
bersama-sama Bu Guru. Apa saja ciri-ciri rumah tidak bersih? Halo, sudah ditulis rumah tidak bersih. Apa ciri-cirinya? Ya, 1. Banyak sampah berserakan. 1. Banyak sampah berserakan. 'Banyak sampah berserakan'. Sudah? Nomor 2, apalagi yang kamu lihat dari gambar? Barang-barangnya bagaimana? Rapi tidak? Iya, berantakan. Betul sekali. Tidak rapi atau berantakan. Nomor 2, tidak rapi atau berantakan. Sudah? Terus, apalagi ya? Kira-kira kalau rumahnya kayak yang digambar itu bau sedap atau tidak sedap? Tidak sedap. Iya, betul sekali. Bau tidak sedap. Sudah? Bau tidak sedap. Terus apalagi? Kira-kira kalau rumahnya seperti itu, banyak hewan apa ya? Hewan yang suka kebersihan ataukah suka kotor? Iya, banyak hewan yang suka kotor. Contohnya apa saja hewan yang suka kotor itu?
kecoa, tikus, apalagi lalat, benar. Terus belum nyamuk, betul sekali. Tikus ya sudah tadi. Belum yang tidak terlihat ya, seperti kuman, virus, ya, bakteri. Terus kira-kira akibatnya apa ya kalau rumahnya tidak bersih? Nyaman enggak? Banyak penyakit. Nyaman enggak kamu tinggalnya? Tidak. Terus mudah dalam. Sudah selesai belum sampai nomor 4? Belum ya? Ya. Sudah ya. Ditutup ya sama Bu Guru ya. Belum, ada yang belum? Ya, ditunggu. Ya, kalau belum selesai boleh di screenshot nak, di screenshot biar ya di screenshot nanti dilanjutkan. Bisa di screenshot. Halo, bisa di screenshot. Sudah di screenshot? Ya, nanti di screenshotkan Bunda ya. Oke, nanti di screenshotkan Bunda. Hah? Nomor 4. Sudah nomor 4? Ya, oke. Belum? Oke, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dulu. Hari ini kita belajar apa ya tadi? Iya, betul. Ciri-ciri apa? Rumah yang tidak bersih atau lingkungan yang kotor. Iya, pinter. Rumah yang tidak bersih. Oke, perhatikan, tolong jaga selalu kebersihan rumah kalian ya. Ya, bantu ibunya dengan cara bisa menolongnya menyapu atau membuang sampah pada tempatnya. Selesai bermain harus diapakan? Dibersihkan, ditata kembali mainannya, ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Tolong ayo foto dulu, foto dilihatkan semua wajah cantik dan gantengnya. Enggak kelihatan. Terima kasih ya ayah, bunda, anak-anak. Semoga selalu sehat, diberikan rezeki yang barokah agar bisa memfasilitasi anak-anak